Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di program Sabah Masjid spesial bulan Ramadan. Saya, Elva Aulia, akan menemani Anda untuk melihat keindahan infrastruktur dan kebudayaan yang dimiliki oleh masjid yang ada di Kota Bandung, yaitu Masjid Pusdai. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi Masjid Pusdai ini, masjid yang memiliki sejarah dan nilai-nilai yang tinggi. Sobat Inspira, perlu kalian ketahui sebelum kita membahas mengenai Pusdai lebih dalam, kita harus tahu nih sejarah Masjid Pusdai ini. Masjid ini ide pembangunannya mulai digulirkan pada 2 Desember 1997 hingga 1998, namun baru dilaksanakan pada 1992. Proses pembangunannya terkendala oleh pembebasan lahan yang membutuhkan waktu 10 tahun, yakni sejak 1982 awal proses pembangunan Masjid Pusdai ini. Pembangunan masjid ini terjadi pada era Gubernur Jawa Barat yaitu Aang Kunaevi dengan nama Pusat Dakwah Islam atau Pusdai. Baru diumumkan sebagai nama resmi Islamic Center pada saat peresmiannya yaitu 2 Desember 1997 melalui pengkajian yang cukup panjang. Masjid Pusdai ini juga dikenal sebagai Islamic Center Jabar. Ciri khas dari masjid ini yaitu arsitektur Jawa Barat yang terlihat dari bentuk atap yang tidak menggunakan kubah bulat melainkan limasan bertumpuk. Bangunan masjid ini juga tampil mengesankan dengan konsep modern minimalis yang dipadu bentuk dasar khas Sunda. Menara Masjid Pusdai menyimbolkan soal keesaan Tuhan, melambangkan kejujuran, efisien, kesederhanaan, dan fungsional. Selain itu, ada salah satu keistimewaan dari Masjid Pusdai ini, yakni adanya mushaf Sundawi, kitab suci Al-Quran yang ornamen dan iluminasinya berasal dari motif Islami Jawa Barat, seperti menolo masjid, motif batik, mihrab, dan artefak lainnya. Motif ini juga diperkaya dengan ragam flora khas Jawa Barat, seperti Gandaria dan Patra Komala. Wajar jika Masjid Pusat Dakwah Islam ini menjadi ikon religi masyarakat Jawa Barat yang juga terkenal sangat religius. Bismillahirrahmanirrahim. Pusdai Jawa Barat per tanggal 2 Desember 2023 kemarin berusia 26 tahun. Jadi kalau dimundurkan berdirinya resminya tahun 97. Nah, prosesnya agak mundur ke belakang lagi, ternyata tidak 97 saja. Ini kalau secara idenya sudah di tahun 60-an. Jadi kalau tidak salah sekitar 37 tahun yang lalu ini sudah diinisiasi sebuah lembaga yang bernama Islamic Center namanya dulu. Jadi kemudian di tahun 79 oleh Bapak Aang Kunaevi ketika itu menjabat sebagai gubernur tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, menganggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Barat sekitar lebih dari 45 miliar untuk pembangunan Islamic Center ini. Nah, ada satu tokoh yang penting di sini selain Pak Gubernur, itu adalah Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, namanya Kiai Dr. Abdul Fattah. Ini beliaulah yang menginisiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan menghimpun inspirasi dari para masyarakat, khususnya umat Islam, membentuk sebuah Islamic Center. Dan ini kalau dilihat dari secara nasional ini pertama Islamic Center pertama di Indonesia. Tidak hanya itu saja, Pusdai juga memiliki keunikan tersendiri di bangunan utama yang memiliki banyak ruang dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kegiatan dakwah Islam.
Oleh karena itu, masjid ini disebut sebagai Masjid Pusdai. Selain itu, banyak fasilitas yang dapat digunakan di Masjid Pusdai untuk membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah dan dakwah. Ada banyak fasilitas yang dapat digunakan, seperti ruang seminar, gedung balai asri yang bisa digunakan untuk kegiatan pernikahan dan kegiatan lain dengan daya tampung hingga 2.000 orang. Terdapat ruang pameran mushaf Sundawi, perkantoran, perpustakaan, lembaga bahasa, dan klinik. Dengan segala keindahan spiritual, arsitektur yang megah, juga berbagai program keagamaan yang beragam, Masjid Pusdai tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kehidupan bagi masyarakat Kota Bandung. Semoga liputan khusus ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.